Halo, nama saya Naela. Saya mau bertanya, apakah makanan juga berperan dalam meningkatkan tumbuh tinggi pada anak? Jika iya, contohnya apa ya, Dok? Terima kasih. Ya, betul. Jadi gini, sebenarnya setiap parameter pertumbuhan pada anak kita itu ada beberapa item yang harus diukur ya. Jadi yang pertama adalah berat badan, kedua panjang atau tinggi badan, yang ketiga adalah lingkar kepala. Nah, semua pengukuran ini akan dipengaruhi oleh nutrisi yang masuk ke anak kita, makanan atau minuman yang masuk ke anak kita. Nah, sebenarnya yang paling awal terpengaruh ya dengan nutrisi itu apakah nutrisinya kurang atau nutrisinya lebih gitu. Yang paling gampang, yang paling awal, yang paling cepat terpengaruh adalah berat badan gitu. Jadi mungkin yang paling kita aware adalah berat badannya. Nah, tetapi ada nih yang perlu kita ketahui ya sebagai orang tua, bahwa kalau berat badan ini nggak bagus dari awal dan kita tidak tahu gitu, karena kita tidak memantau dengan baik, misal ya berat badan anak kita tidak naik sesuai dengan yang seharusnya, ya naik sih Dok, tapi sedikit gitu, atau malah nggak naik, atau malah turun, lebih parah lagi. Kalau itu terjadi selama berbulan-bulan, kita sebutnya sebagai proses kronik ya, proses yang lama. Nah, berat badan yang nggak naik terus ini ya, selama beberapa waktu tertentu akan mempengaruhi panjang atau tinggi badannya, gitu. Makanya mungkin kita suka dengar ada yang disebut sebagai stunting. Stunting adalah kondisi di mana panjang atau tinggi badan seorang anak itu kurang menurut usianya, dan itu disebabkan karena berat badan yang tidak naik selama berbulan-bulan. Jadi kalau pertanyaannya apakah makanan mempengaruhi tinggi badan? Oh iya gitu, karena begitu ada faktor makanan, terpengaruh dulu berat badan tidak bagus akan mempengaruhi tinggi badannya. Nah, terus kalau gitu apa makanan yang bagus gitu kan supaya semuanya beratnya, tingginya, panjangnya bisa aman. Nah, kita tahu nutrisi untuk anak kita ada dua bagian besar, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, semuanya ya masing-masing mereka ini tidak ada yang lebih unggul dibanding yang lainnya. Karena setiap mereka mempunyai fungsi masing-masing. Gitu. Jadi kalau ditanya makanan apa yang mempengaruhi tinggi badan anak kita, yaitu tadi, pastikan dalam konsumsi sehari-hari, baik makanan atau minuman, bisa mencakup semuanya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nama saya Rani. Saya mau bertanya, apakah ada pengaruh tinggi badan si anak dengan gen orang tuanya? Atau postur tubuh si ayah atau si ibunya ini misalnya kecil? Apakah ada pengaruh ke keturunannya? Walaupun si anak ini rutin minum susu setiap hari dan nutrisi yang masuk ke tubuhnya juga bagus. Terima kasih jawabannya, dokter. Ya, pertanyaan yang bagus banget nih, pinter nih yang tanya. Jadi gini nih, tinggi badan seorang anak atau tinggi badan kita lah ya, kita manusia gini, itu akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor lingkungan dan faktor keturunan. Nah, faktor lingkungan ini bisa kita modifikasi. Tapi kalau faktor keturunan tidak bisa kita modifikasi karena udah bawaannya gitu. Nah, ternyata pada awal-awal kehidupan itu faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Sedangkan si faktor keturunan itu dia akan mempengaruhi di usia yang lebih gede nanti, gitu. Nah, berarti ya kita bisa mencoba apa ya? Kita coba ngakalin nih si keturunan. Misal kita ada keturunan ternyata orang tua kita termasuk pendek-pendek gitu. Nah, terus gimana nih caranya supaya anak kita nggak gitu juga gitu kan? Nah, berarti kita harus memodifikasi si lingkungannya ini. Karena dengan faktor lingkungan yang bagus, yang optimal, itu akan menutupi kekurangan dari faktor keturunan yang kita miliki. Ya, nah memang ada yang dinamakan sebagai tinggi potensi genetik. Ada rumusnya ya.
bahwa seorang anak laki-laki atau perempuan itu kita bisa memprediksi ini anak tinggi badan akhirnya pada saat dia dewasa nanti itu kayak apa, seberapa. Dia akan dalam bentuk range, misal sekitar 150 sampai 160 cm kira-kira. Nah, akan dalam bentuk range gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh tinggi badan ayah dan ibunya gitu. Nah, tapi memang nih kalau apa ya, otomatis kan berarti kalau tinggi badan ayah ibunya pendek ya otomatis mungkin tinggi potensi genetiknya akan jadi pendek juga. Tapi ingat yang saya bilang tadi, kita masih punya satu faktor yang lain yang bisa kita optimalkan. Oleh karena itu, yang masih punya anak nih yang lagi awal-awal gini, apalagi 2 tahun pertama kehidupan, kita harus benar-benar optimalkan faktor lingkungannya. Caranya gimana, Dok? Ya, pastikan nutrisinya bagus, makronutrien, mikronutrien ya. Kemudian pastikan aktivitas fisiknya juga cukup, olahraga ya, ajakin jogging, ajakin jalan sore, ajakin naik sepeda, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan juga jangan lupa tidurnya harus cukup ya. Sejak pandemi mungkin jam tidur jadi agak berantakan ya, padahal kita tahu saat anak itu tidur dalam, dia tidur yang nyenyak, hormon pertumbuhan itu akan diproduksi, ya. Oleh karena itu penting banget untuk memastikan anak kita mempunyai tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, ya. Jadi kesimpulannya memang benar faktor genetik, faktor keturunan akan mempengaruhi. Tapi jangan lupakan kita punya faktor lingkungan yang bisa kita modifikasi, kita optimalkan ya semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan dari faktor keturunan tadi. Ya, oke. Ini kadang-kadang banyak nih yang suka tanya kayak gini, ibu atau ayahnya merasa anaknya kok pendek ya, anaknya kok segitu-segitu aja ya tinggi badannya. Nah, biasanya yang pertama kali saya tanyakan adalah gimana cara ngukurnya? Bener nggak cara ngukurnya gitu? Karena sering banget nih ya, merasa anaknya pendek gitu, ternyata begitu diukur beneran, misal di layanan kesehatan atau di rumah sakit, ternyata cara ngukurnya nggak bener gitu, ternyata selisih gitu. Nah, kita tahu selisih 1 senti aja di bayi, di anak itu berarti banget gitu loh. Ya, jadi mesti pastikan dulu yang pertama, benar nggak itu segitu dan cara pengukurannya kayak apa, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat angkanya ya, panjangnya berapa sentimeter, tingginya berapa meter. Nah, kemudian kita harus plot di kurva pertumbuhan. Yang kita pakai adalah kurva pertumbuhan dari WHO untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Jadi, plot di kurva itu ya menurut usianya ya panjang badannya atau tinggi badannya termasuk normal atau tidak. Karena kadang-kadang yang kita anggap sebagai kecil, kita anggap sebagai pendek itu sebenarnya masih masuk range normal gitu ya. Jadi mesti dipastikan. Nah, terus kalau memang ternyata sudah termasuk tidak normal, termasuk pendek, ya berarti harus dibawa ke dokter ya, harus diperiksakan ke dokter. Nah, misal kayak saya nih ya, saya datang dapat pasien yang bilang anaknya pendek. Pasti saya akan tanya dulu, gimana selama ini kurva pertumbuhannya, panjang badannya itu berapa selama ini dari dia lahir sampai dia usia sekarang, tinggi badannya berapa? Diukur rutin nggak? Saya akan plot di kurva secara urut akan dilihat trennya kayak apa. Jangan-jangan dulunya dia normal, tapi pada suatu titik usia tertentu dia jadi melenceng, jadi mulai pendek. Ya, jadi akan kelihatan dari tren kurvanya. Kemudian juga akan dilihat berat badannya gimana kayak selama ini gitu. Naiknya bagus apa enggak. Kemudian tinggi badan dari orang tuanya seberapa. Ya, itu perlu kita data-data seperti itu dan juga banyak data lain yang mesti dicari oleh dokternya. Kenapa saya perlu itu? Karena kita harus menentukan ini penyebabnya apa nih pendeknya supaya kita bisa ngobatin ya. Contohnya, misal dia pendeknya karena stunting ya, karena tinggi badan yang kurang menurut usia karena berat badan nggak bagus, karena malnutrisi. Oh, berarti kita harus benerin nutrisinya.
agar berat badannya bagus dan otomatis panjang atau tinggi badannya akan bagus juga. Tapi kalau ternyata, oh berat badannya bagus kok selama ini, terus saya coba ukur tinggi badan ibunya, bapaknya berapa. Ada yang dinamakan tinggi potensi genetik. Jangan-jangan memang termasuk keturunan gitu. Atau mungkin ada kondisi lain yang memang mungkin ya, walaupun jarang tapi ada nih, kekurangan hormon pertumbuhan. Nah, itu nanti pasti akan dilakukan pemeriksaan penunjang, kayak pemeriksaan darah, kemudian ronsen, segala macam. Nah, jadi menentukan penyebab kenapa dia termasuk pendek itu banyak ceritanya. Jadi makanya harus ke dokter agar bisa diatasi sesuai penyebabnya. Kan nggak lucu kalau kita hanya benerin makanannya, berharap dia bisa naik berat badannya, tapi ternyata pendeknya karena kekurangan hormon pertumbuhan. Akan tidak tepat gitu terapinya. Ya, jadi lakukan yang tadi dulu. Pertama, pastikan angkanya betul, plot di kurva pertumbuhan, dan segera ke dokter untuk berkonsultasi. Ya, benar. Jadi kalsium ini sering menjadi pertanyaan karena kita selalu menginterpretasikan dengan pertambahan tinggi. Padahal sebenarnya nih ya, kalsium itu banyak banget loh fungsinya. Dia termasuk dalam golongan mineral yang termasuk dalam mikronutrien. Kan kalau anak kita mau kita kasih nutrisi, kita kasih makanan, kan sebaiknya mengandung makronutrien dan mikronutrien kan. Nah, si kalsium ini termasuk di mikronutrien. Fungsinya banyak banget, nggak cuman masalah tulang, tapi dia juga bisa membantu fungsi ya dari sel otot jantung, ya, sel saraf, kemudian juga di pembekuan darah, kemudian juga kesehatan gigi. Ya, jadi kita harus tahu kalsium ini banyak fungsinya, nggak cuman masalah tinggi badan. Kalau sampai kekurangan kalsium, tentu saja akibatnya banyak. Ada satu penyakit namanya rakitis. Ya, kalau kita kekurangan kalsium dihubungkan dengan kekurangan vitamin D juga, itu akan menyebabkan penyakit ini, di mana tulang anak bisa aja gitu tiba-tiba dia jadi bengkok. Nah, terus berapa sih kebutuhan kalsium untuk anak kita? Tergantung usianya. Kalau usia 1 sampai 3 tahun, dia akan butuh kurang lebih 700 mg per harinya. Kemudian kalau usia lebih besar, 4 sampai 8 tahun, dia akan butuh 1000 ya. Kemudian di atas itu 9 sampai 18 tahun, dia akan butuh kurang lebih 1.300 mg per hari. Nah, sebenarnya sumber-sumber kalsium itu banyak kita temukan dalam makanan kita sehari-hari. Contohnya paling gampang, susu. Susu itu dalam satu gelasnya yang kurang lebih 250 ml atau 250 cc, dia akan mengandung sekitar 300 mg kalsium. Kemudian sumber-sumber yang lain banyak banget. Mungkin dari keju, kemudian yogurt, kemudian dari ikan, ya banyak sebenarnya sumber kalsium. Nah, kalau ditanya sebenarnya butuh nggak sih dok dikasih suplemen tambahan? Nah, marilah kita introspeksi dan evaluasi. Sehari-hari itu konsumsi anak kita kayak apa? Susunya berapa gelas, berapa mililiter, berapa cc? Suka nggak dia makan keju? Suka nggak dia makan yogurt? Kalau setelah kita lihat, kita evaluasi, ternyata dari konsumsi sehari-hari saja sudah cukup, saya rasa tidak perlu diberikan suplemen kalsium. Tapi kalau kita memang nggak yakin, kan ada nih mungkin konsumsi susunya sehari cuma 1 atau 2 gelas, misal ya, itu mungkin bisa, dan anaknya mungkin nggak suka makan keju gitu kan. Nah, boleh nih konsultasi sama dokternya, perlu nggak diberikan suplementasi dan seberapa banyak suplemennya. Karena kalau sampai kelebihan, juga ada efek sampingnya. Contohnya akan ada keluhan sembelit. Padahal kita mama-mama kalau udah tahu anaknya sembelit pasti langsung panik kan, kesian anaknya gitu. Nah, jadi konsultasikan dengan dokternya masalah perlu atau tidak pemberian suplemen kalsium termasuk mineral yang dibutuhkan oleh anak kita. Fungsinya banyak, nggak cuma mempengaruhi tinggi badan atau tulang ya dalam hal ini, tapi dia juga punya fungsi untuk mempengaruhi sel otak, sel jantung, fungsi pembekuan darah, dan juga jangan lupa kesehatan gigi. Jadi sebenarnya fungsinya banyak, oleh karena itu
harus dipastikan memang kecukupan kalsium sehari-hari itu bisa didapatkan oleh anak kita. Berapa kebutuhan kalsium? Tergantung usianya. 1-3 tahun akan butuh 700 mg per hari. 4-8 tahun, dia akan butuh kurang lebih 1000 mg per hari. Anak lebih besar, 9-18 tahun, akan butuh 1300 mg per hari. Nah, perlu diketahui, 1 gelas susu 250 ml, dia akan mengandung 300 mg kalsium. Dan juga banyak banget sumber kalsium yang lain, ada keju, yogurt, kemudian ikan, ya. Jadi, kalau masalah perlu atau tidak, evaluasi dulu bagaimana makanan dan minuman anak kita sehari-hari. Kalau memang cukup dari situ, saya rasa tidak perlu diberikan suplementasi kalsium. Tapi kalau kita merasa kurang, boleh konsultasikan dengan dokter anak masing-masing agar tahu perlu atau tidak dan seberapa besar, agar tidak kelebihan juga kalsiumnya. Gitu ya. Ya, isu tentang stunting itu ngehits banget memang akhir-akhir ini. Tiba-tiba semua orang pada aware dan waspada tentang stunting. Padahal sebenarnya itu udah lama ya, cuman baru ngehits aja sekarang. Tapi masih tetap aja ada yang salah. Sebenarnya stunting itu apa? Suka ada miss gitu. Nah, sebenarnya stunting itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak lebih pendek ya menurut standar usia, di mana pendeknya ini disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu cukup panjang gitu. Nah, kita mesti bisa bedain antara stunted atau pendek dan stunting ya. Jadi kalau stunted itu dia kayak himpunan besarnya gitu loh. Semua anak yang pendek menurut usia, yang panjang atau tinggi badannya kurang menurut usia, itu disebut stunted, apapun sebabnya ya. Sedangkan di dalam himpunan besar stunted itu ada yang dinamakan stunting. Karena kalau stunting ini spesifik, kalau pendeknya karena kekurangan gizi. Nah, pasti ada yang tanya, emang ada dok pendek yang bukan karena kekurangan gizi? Ada dong. Jadi misal nih ya, kita suka lihat mungkin ada orang yang memang kelihatan lebih pendek. Ada juga mungkin kita suka lihat di TV ya, di acara, ada orang kelihatan lebih pendek atau mungkin orang sebutnya cebol ya. Itu juga stunted, itu juga pendek. Tapi dia pendeknya bukan karena kekurangan gizi, itu karena memang bawaan ya. Kemudian ada juga yang pendek karena memang bawaan dari orang tuanya ya, kedua orang tuanya memang pendek gitu. Itu akan mempengaruhi tinggi badan anaknya. Nah, makanya jangan sampai salah persepsi. Yang stunting itu khusus karena kekurangan zat gizi atau nutrisi. Nah, kita baru bisa menentukan anak ini stunting atau tidak dilihat dari kurva pertumbuhannya. Lihat kurva pertumbuhan panjang badannya. Kemudian dirunut ke belakang, dilihat kurva berat badannya. Ya, naiknya gimana? Kalau selama beberapa bulan terakhir dia tidak naik bagus dan kemudian kita cocokkan dengan kurva panjang badannya ternyata mulai melenceng juga, mungkin anak ini stunting. Tapi tetap juga kita harus cari penyebab yang lainnya juga ya. Jadi mesti hati-hati. Karena banyak yang langsung parno, dok anak aku stunting, dok anak aku stunting. Padahal sebenarnya setelah saya lihat kurvanya, mereka nggak stunting gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Kemudian berapa atau gimana panjang, tinggi badan, berat badan anak sehat. Nah ini susah ngejawabnya karena harus lihat di kurva. Ya, kita bisa download kurva pertumbuhan WHO, ada yang warnanya biru itu untuk anak laki-laki dan yang warnanya pink untuk anak perempuan, ya. Download di situ nanti akan kelihatan ada kurva berat badan menurut usia, ada kurva panjang badan menurut usia, ada kurva berat badan menurut panjang badan. Di situ akan kelihatan. Jadi nggak mungkin saya ngasih tahu satu-satu per usia, per jenis kelamin, karena harus lihat di kurvanya.